sebelum kita jalan-jalan Kampung Ramadan di sekali ini, kita mampir dulu aja. Mumpung deket. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Jarang. Ini Pak GM, General Manager. Kita duduk aja. Boleh. Mari. Saya dapat request suruh duduk. Katanya kalau berdiri nanti begini. Kita sudah dengan kenalan aja sama Mas, siapa Mas? Sawalin Setianggono. Panggilannya Mas Alin. Ini selaku General Manager dari Sirupen. Karena saya mau jalan-jalan, saya ini kebetulan lagi haus Mas. Karena menarik nih minum Sirupen. Boleh ya? Boleh. Diambilin Mas, diambilin. Jarang-jarang diambilin JM. Asik. Kita pakai jeruk keprok. Boleh. Ini tadi buka pemirsa penuh. Tuh, belum sudah banyak yang mencicipi. Tadi sudah banyak diminum. Monggo. Saya yakin teman-teman pasti iri ngeliat saya minum. Mereka itu kan sebenarnya haus, apalagi kameramen tapi. Nanti boleh silakan. Oh, enggak boleh, saya aja. Saya ketawa lagi. Saya minum dulu ya pemirsa saya. Aus. Oke, kita taruh dulu. Ini mumpung ada Mas GM, karena biasanya kan General Manager dipanggil Pak. Tapi karena masih terlihat sangat muda, jadi kita panggil Mas. Tadi beberapa waktu yang lalu di edisi-edisi sebelumnya, waktu saya membahas Sirupen itu sudah hampir semuanya. Sekarang kita akan membahas dari sisi pemasaran, kemudian dari sisi kemana aja produk-produk ini dibawa, gitu kan? Karena kita tahu perkembangan dari Sirupen sendiri, Mas, sudah lumayan pesat. Dari ibu saya masih remaja sampai anaknya sudah sebesar ini sudah ada nih sirupnya. Dan pasti pemirsa di rumah yang lama-lama sudah pasti paham. Bisa diceritakan Mas? Jadi gini, Sirupen ini adalah sebuah produk warisan. Jadi kita sebagai JM di sini, yang kami ingin mengembangkan sirup ini menjadi sirup yang heritage. Oke. Jadi kita sirup yang heritage. Menarik ini. Jadi sirup kita ini adalah karena heritage. Jadi pasti pemasarannya juga berbeda. Jadi selama ini kami ini membuat konsep dengan oleh-oleh. Konsep oleh-oleh. Jadi tidak berupa produk yang dijual pada umumnya, tapi sudah berbentuk oleh-oleh. Jadi kalau dibawa ya pantas lah untuk oleh-oleh begitu. Jadi nanti produk kita ini ada di tempat pusat oleh-oleh gitu. Kemudian nanti ada hotel juga di tempat-tempat itu kita menjadikan produk ini khas Surabaya yang bagi orang yang Surabaya sudah meminum menjadi kebanggaan. Bagi orang yang Surabaya, bagi orang yang di luar Surabaya harus mencoba. Nah, sampai hari ini seperti apa perkembangannya, Mas? Karena kan kalau misalnya Sirupen ini dijadikan produk heritage, itu pastinya sasarannya bukan hanya di luar Surabaya, tapi kalau bisa nasional, turis yang datang harus mengincip. Ini sampai sejauh ini seperti apa? Jadi kami ini untuk Surabaya sudah penyebarannya sudah sebegitu merata begitu, dan kami untuk yang di luar Surabaya kami membuka peluang kemitraan bagi teman-teman atau bagi yang ingin usaha begitu untuk bisa mendistribusikan atau bisa ikut mengembangkan dari produk yang khas oleh-oleh ini. Jadi kita nanti beberapa kota di wilayah kota di luar Surabaya, misalkan ada Sidoarjo, Kediri, Gresik, itu kita membuka peluang untuk menjadi agen begitu ya untuk pemasarannya. Jadi menarik pemirsa, kalau pemirsa yang dulu khususnya ibu-ibu ini yang dulu senang banget mengkonsumsi Sirupen, mungkin pernah berpikir bahwa produk Sirupen ini sudah hilang karena banyak sekali merek-merek sirup lain yang sudah muncul dan sudah sangat menasional sekali. Tapi jangan lupa Sirupen ini karena produk asli Surabaya, jadinya akan dibawa menjadi sebuah produk heritage begitu ya. Dimana produk Sirupen ini nanti secara kemasan, kemudian secara pemasaran itu nanti bisa dinikmati oleh siapa saja. Menarik loh pemirsa. Nah, begitu perkembangannya sampai hari ini mengajak merangkul banyak agen untuk ikut terlibat sampai di Ramadan di tahun 2011 ini seperti apa Sirupen ini masuk ke masyarakat? Apakah melakukan survei, polling, seperti apa Mas? Jadi kita sudah melakukan beberapa riset kecil gitu bahwa kita mengedukasi pada konsumen yang
loyal itu seberapa, kemudian konsumen yang baru itu berapa, itu kita sudah bisa mengukur bahwa produk kita memang dari sisi keunggulan produknya, dari rasanya saja sudah kita sudah melakukan riset juga bahwa tidak menyebabkan batuk atau tidak tenggorokan seri atau apa seperti yang kita ini. Jadi benar-benar murni begitu ya. Asli begitu, sehingga dari produk yang bagus ini kita mencoba bahwa ternyata kita juga punya konsumen yang loyal. Oke. Kemudian kita menjadi ini konsumen yang tidak tahu, supaya tahu itu kita harus informasikan bahwa produk kita juga layak untuk dijadikan sebuah produk khas Surabaya. Baik. Produk khas Surabaya, kalau kita tahu ada makanan khas Surabaya, ada baju khas Surabaya, ada kesenian khas Surabaya. Ini juga ilmu baru buat saya, pengetahuan baru bahwa Sirupen ini kedepannya nanti akan dibawa menjadi sebuah produk unggulan minuman khas Surabaya. Jadi seperti ini loh pemirsa, kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat bahas masalah kemasan, ternyata saya baru memperhatikan sekarang ada Sparkling Surabaya. Jadi memang secara kemasan saja ini sudah dipersiapkan begitu matang. Jadi kalau misalnya mau dibuat oleh-oleh, misalnya ada keluarga jauh mungkin dari Bangka, dari Papua, beli ini dibawain langsung begini, cocok. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita jauh-jauh ngobrol ke sana ke sini masalah bagaimana pengembangan pemasaran dan juga bagaimana merangkul agen-agen kalau kita nggak ngobrol sama salah satu agen yang bisa dikatakan sukses untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, khususnya Sidoarjo. Kebetulan pemirsa, malam ini beliaunya ini hadir. Kita langsung aja. Tapi kita sambil berdiri karena bertiga, kursinya cuma 2. Ya, oke Mas, sebentar. Saya panggilkan orangnya. Bapak, sini. Nah, ini ada salah satu agen, yang bisa dikatakan suksesornya untuk pengembangan dari Sirupen sendiri, produk-produknya. Kita kenal dengan Bapak siapa? Daru, Mas. Pak Daru. Nah, adilnya kalau Bapak ini Mas, ya berarti yang ini Mas juga. Boleh, Mas Daru. Boleh. Ini datang ke Kampung Ramadan ini dalam rangka mengunjungi eventnya atau mau sowan ini sambang ke tenannya Sirupen? Ya, jadi intinya mau sambang atau sowan Sirupen yang jadi saya bangga ternyata Sirupen juga akhir-akhir ini sudah mulai penetrasi pasarnya bagus. Saya juga memberanikan. Awalnya kita pengguna aja. Oke. Karena ini kan zamannya ayah saya dulu kan ketika saya masih kecil. Sama zamannya ibu saya kan, sudah ada. Ventilasi ini, Mas. Jadi saya coba kembangkan di Sidoarjo. Terus Pak Sawalin kontak, kita ada acara di event Kampung Ramadan. Kapan bisa datang? Sudah saya ke sini. Nah, ini tadi sudah saya ngobrol lama banyak. Pemasarannya untuk wilayah Sidoarjo sendiri seperti apa ini, Mas? Alhamdulillah. Animo masyarakatnya seperti apa? Mereka sangat interest atau bagaimana? Iya, jadi kita sudah dibantu sebenarnya dimasuk di beberapa tenan-tenan besar, seperti ada di Giant, di Hero. Jadi sebenarnya untuk di Sidoarjo-nya sendiri memang masih terbentuk marketnya itu masih pasar-pasar khusus, Mas. Jadi penggemar aja. Jadi belum bisa menyeluruh begitu masih ya? Belum bisa menyeluruh. Berarti itu PR-nya Mas nih. Betul. PR-nya agen-agen sebagai kepanjangan tangan dari Sirupennya sendiri. Jadi kita mendekatkan diri langsung ke masyarakat gitu. Kalau orang mungkin mau ke Giant jauh gitu kan ya. Jadi kita berusaha mendekat lewat toko-toko retail itu, toko kecil itu. Tapi sampai sejauh ini perkembangannya oke ya? Lumayan. Oke. Alhamdulillah. Berarti nanti dibantu ini agen-agen di bawahnya langsung dari PT Sirupen nanti langsung memantau, kemudian jangan lupa support produknya. Ya? Memberikan suatu betul. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Saya sudah diberikan kesempatan istirahat sambil ngobrol-ngobrol. Sukses untuk Sidoarjo-nya. Terima kasih. Nah, pemirsa, nanti di segmen berikutnya kita akan jalan-jalan lagi untuk tahu lebih jauh seperti apa keadaan Kampung Ramadan di edisi kali ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini saya akan kembali lagi.